Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno juga dikenal sebagai Kerajaan Medang, adalah kerajaan Hindu-Buddha yang berkuasa di wilayah Jawa Tengah pada abad ke-8 hingga abad ke-10. Kerajaan ini didirikan oleh Rakai Sanjaya pada tahun 732 Masehi yang termuat pada prasasti Cangga. Kemudian yang kedua ada raja-raja yang berkuasa dan yang paling terkenal di Kerajaan Mataram kuno. Yang pertama ada Rakai Sanjaya pada abad ke-732 sampai dengan 760 Masehi, yaitu sebagai pendiri kerajaan dan peletak dasar-dasar pemerintahan. Kemudian terbagi menjadi beberapa masa, yaitu ada masa dinasti Shailendra pada abad ke-8 sampai dengan abad ke-9. Pada masa ini, Kerajaan Mataram kuno mengalami perkembangan pesat, terutama di bidang seni dan juga budaya. Beberapa raja yang terkenal dari dinasti ini, yang pertama ada Rakai Panangkaran, yaitu raja yang berani dan cakap dalam memimpin kerajaan. Yang kedua, Rakai Pikatan, raja yang sangat memperhatikan bidang pertanian dan juga perdagangan. Yang ketiga ada Rakai Kayuwangi, yaitu raja yang bijaksana dan ahli dalam bidang keagamaan. Pada masa yang selanjutnya yaitu ada masa dinasti Isyana pada abad ke-10. Setelah dinasti Shailendra runtuh, tampuk kekuasaan beralih ke dinasti Isyana. Beberapa raja yang terkenal dari dinasti ini, yang pertama itu ada Empu Sindok pada abad ke-929 sampai dengan 948 Masehi, merupakan raja yang berhasil memindahkan pusat kerajaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Yang kedua, Dharma Wangsa Teguh pada abad ke-991 sampai dengan 1016 Masehi, yaitu merupakan raja yang berusaha memperluas wilayah kerajaan dan meningkatkan kekuatan militer. Lalu, yang ketiga ada peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di Kerajaan Mataram kuno. Peristiwa-peristiwa penting ini meliputi beberapa aspek. Yang pertama, pendirian Candi Borobudur. Candi Buddha terbesar di dunia ini dibangun pada masa dinasti Shailendra. Lalu, pada poin yang kedua, pemindahan pusat kerajaan ke Jawa Timur. Empu Sindok memindahkan pusat kerajaan ke Jawa Timur karena beberapa faktor seperti bencana alam dan serangan dari kerajaan lain. Lalu, pada poin yang terakhir atau yang ketiga, serangan dari kerajaan Sriwijaya. Pada masa pemerintahan Dharma Wangsa Teguh, Kerajaan Mataram kuno diserang oleh kerajaan Sriwijaya. Serangan ini menyebabkan keruntuhan kerajaan Mataram kuno. Peninggalan yang pertama berupa bangunan seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Mendut, Candi Pawon, dan lain-lain. Peninggalan yang kedua adalah prasasti seperti prasasti Canggal, prasasti Kalasan, prasasti Atuboko, dan lain-lain. Peninggalan yang ketiga ada karya sastra berupa kitab Negara Kertagama, kitab Sutasoma, dan lain-lain. Yang kelima atau yang terakhir, berakhirnya Kerajaan Mataram kuno dan penyebabnya. Kerajaan Mataram kuno runtuh pada awal abad ke-11. Penyebab keruntuhan kerajaan disebabkan oleh yang pertama, serangan dari kerajaan Sriwijaya. Serangan ini merupakan pukulan telak bagi Kerajaan Mataram kuno. Lalu yang kedua, faktor internal. Konflik internal dan perebutan kekuasaan di dalam kerajaan juga melemahkan kerajaan. Lalu yang terakhir, bencana alam. Beberapa bencana alam seperti letusan gunung berapi dan gempa bumi juga diduga menjadi penyebab keruntuhan kerajaan.